Gimana ya Indonesia? Iya Bisa kan? nggak sih kita punya mimpi Indonesia Raya Itu. kayak judul hidup lah Indonesia Raya. Indonesia itu harus Kapan raya Indonesia gitu. Raya? Cin, nanti kalau mama udah nggak ada, tolong kamu sampaikan ke semua orang kalau mama minta maaf kalau punya salah. Tisu. Enggak, gue nggak nangis. Bu itu udah nganggap Mas Nanda ya kayak anaknya sendiri juga. Dan Mas Nanda juga menganggap Bu juga seperti almarhumah mamanya. Mas Nanda tuh paling sayang sama mamanya. Aku sama Mas Nanda mungkin ada sedikit kesamaan ya. Kita punya mama belahan jiwa kita ya. Ya. Sakit-sakitan. Ya. Aku ingat banget Mbak Rahmawati itu udah duduk di kursi roda ya. Sekian tahun seorang Bu Rahmawati dengan penyakit-penyakit beratnya beliau duduk di kursi roda setiap hari yang diobrolin adalah gimana ya rakyat kita, gimana ya bangsa kita. Setiap hari itu aku lihat sendiri. Dan kalau kita ngobrol ketemu, ya ngobrol biasa, ngomong seni. Sekarang nih, kita ngomongin mama jamnya jam 1945. ya. Sering terjadi tuh gitu-gitu. Wow. 1945. Ya. Actually. 1945. Ya, ada foto gue nanti di Emang jam gitu suka bisa. Iya. Kenapa gue sedih? Kita sama-sama ikhlas, kita tahu Bu Rahmawati udah tenang bahagia di sana. Yang kita sedih tuh kangennya, semangatnya dia yang luar biasa, kursi roda dengan penyakit banyak berat. Dia tiap hari bertahun-tahun di jalan ke sana ke sini. Sampai akhirnya itu masih aja mikirin bangsa kita. Bukan mikirin gimana saya masih sehat, saya berobat ke sana sini, atau setiap hari tuh ketemu tokoh A, B, C tuh setiap hari. Dan visinya tuh merah putih gitu loh. Kenapa gue sedih? Karena banyak kenangan-kenangan itu, dan maksudnya kayak dong kalian juga punya semangat yang sama gitu. Itu mungkin dia. Jangan-jangan semangat kita kalah Mas sama Bu. Jelas, kalau itu jawab jelas kalah. Jelas kalah. Selama mama ada ya, dia berjuang nemenin gua. Kadang aja nih, dari pindah kota ke kota, dia cek turun sendiri keadaan rakyat seperti apa. Bukan kampanye loh Mas. Ya tahu. Bukan kampanye. Ya. Dia cek turun.
gue yang jalan kaki dan yang orang-orang yang nemenin mama jalan kaki itu semangatnya kalah dengan yang di kursi roda. Itu dia bangun sendiri dari kursi rodanya karena ada satu step yang nggak, kursi roda itu nggak bisa masuk gitu ya. Contohnya kayak tangga. Kalau dia pergi ke restoran misalkan gitu ya, dia kesakitan mas naik tangga itu mas. Tapi di saat dia naik tangga, tapi yang dia temuin rakyat, dia nggak sakit mas. Dan gue lihat ada kursi roda yang udah hancur. Itu kursi roda Dia nggak yang berhenti jalan. itu kursi roda yang selalu nemenin dia. Pak Prabowo tahu banget juga tahu itu. Sampai kursi rodanya aja jebol gitu. Ya. Dia keliling se-Indonesia mas. Dan terakhir Mas Edi nggak sempat ngeliat Bu langsung ya jenazahnya ya. Nggak bisa. Lu ngomong sama Bu di situ. Iya. Gue lihat. Dan lu nggak mau lihat tayangan ini kan? Gak kuat kan lihat tayangan ini kan? Ya, ada yang unik mas. Boleh gue cerita. Jadi di saat gue di situ tuh di mobil itu ya normal, anak yang kehilangan belahan jiwanya, anak yang kehilangan ibunya. Cuma ada yang lebih unik lagi. Sebelum mama ninggalin itu aku masih ketemu mama. Cuman aku yang ketemu sama mama di saat di ruang ICU. Kalau nggak salah ya, tapi gue kurang tepat jamnya, mungkin itu jam 11 lah, yang seharusnya mungkin udah harus steril jam segitu ya. Yang gue bener firasat nggak enak pada hari itu. Gue memaksakan diri untuk pengen ketemu mama jam 11. Gue datang ke rumah sakit, ke RSPAD. Gue datang, gue sama Niza datang, cuman pengen bacain doa dari terbatas ke ruang kaca. Dan sampai mama tidur. Tapi gue menerima itu semua ya. Kadang gue melihat dari sisi baiknya juga ada, karena takut gue terpapar juga, atau apa dari sisi positifnya lah. Cuman akhirnya karena ada sesuatu hal yang gue gak kuat, gue harus ketemu mama gitu. Mungkin karena gue anaknya dan gue kayak jadi anak kecil gitu loh, gue rasanya. Gue terabas. Gue tetap lihat ke ruang kaca, walaupun gue nggak melanggar prokes ya, gue tetap prokes ya. Cuman gue sedih banget di situ. Di situ gue titik terapuh hidup gue. Selesai gue baca doa, mama bangun. Dia bangun, ada kata di situ ruang kacanya ya gitu ya. Ini mama, di hati gue pengen mama yang lagi ngeliatin gue pengen tukeran. Harusnya gue yang di situ, bukan mama. Karena mama masih dibutuhkan banyak orang. Kalau gue enggak. Akhirnya selesai gue baca doa, mama bangun, mama ngeliat ke gue.
ngeliat ke kaca. Dan dia lihat ke gue tuh asli mas, seger banget. Semua saturasinya segala macamnya membaik semuanya, Baik. membaik. Dan dia lihat gue, dia kiss bye gue. Itu kiss bye dia terakhir ke gue. Dia kiss bye. Terus mama kan suka gini ke aku, suka senyumin gitu. Aku bilang, iya, aku sini ya, aku sini. Iya mama gitu kan. Tiba-tiba tuh ada yang gini ke gue, pak gitu. Dia kan manggil aku Cin. Cin, nanti kalau mama udah nggak ada, tolong sampaikan ke semua orang. Tolong kamu sampaikan ke semua orang. Kalau mama minta maaf kalau punya salah. Gue langsung jawab, iya mah. Di situ titik buat hidup gue paling hancur. Kenapa gue ngomong iya? Gue berarti gue mengiyakan mama mau pergi. Itu kayak ada dialog gitu aja. Iya, itu ada banget. Ada dialog. Nyokap. Dan Setelah begitu, pas gue jawab iya, langsung tidur lagi. Jadi gue nggak bisa tarik lagi gitu ucapan gue. Udah nggak bisa, karena batin ya. Nggak mungkin batin terus gue bisa tanya jawab kan. Batin. Dan di situ gue ngerasa sendiri, nggak tahu kenapa. Mungkin karena itu batin, gue ngomong ke Niza pun mungkin ya dia nggak apa namanya, nggak paham ya apa yang terjadi di gue. Cuman di situ ada temen gue, sahabat gue, ya dia yang gue sayang juga gitu, yang bisa gue ajak ngomong. Di saat gue lagi rapuh, gue pulang dari RSPAD, gue nangis terus di jalan. Cuma ada satu teman gue yang bisa nemenin gue nangis. Ini videonya. Kuat ya mas, kita doa sama-sama ya mas. I love you mas. Cuman Mas Nanda yang nemenin gue. Cuman Mas Nanda yang chatting gue. Gue ceritain semua. Yang bisa ngerti perasaan gue. Kebetulan Mas Nanda. Gue di situ rapuh banget, Mas Nanda tahu banget. Thank you Mas. Thank you ya. atau feeling gue juga sama. Ayo. Gue di situ bukan soal karena lu sedih gue jadi sedih, tapi Gue tahu. gue nggak tahu ada feeling apa sehingga gue situ sholat sampai subuh dan hancur hati gue, nggak tahu kenapa. Pagi-pagi dibangunin, ibu udah nggak ada. Yang pertama kali yang gue cari dulu kan. Ingat kan? Semua orang di dalam rumah gue dikasih tahu mama udah nggak ada, telepon Nanda, cari Nanda, panggil Mas Nanda kesini. Semua teleponin kan. Terus gimana? Lu perasaan lu gimana? Siapa yang bangunin lu waktu itu? Ada mbak. Hmm. Pak. Hah? Itu baru gue bertidur, nggak bisa tidur, habis sholat sebelum subuh, coba tidur, pikiran kusut, kira-kira mungkin sejam udah dibangunin. Pak, itu diteleponin dari tadi sama banyak orang, ibu Rahmawati udah nggak ada. Gue langsung sentak, gue langsung loncat berdiri, udah mau jatuh tuh karena kelayangan, kaget. Iya. Langsung udah nggak mbak ibu lagi, langsung enggak, gue langsung ngeblank. Tunggu, ngeblank mas. Iya. Ngeblank. Gue tiba-tiba udah dijemput sama
Sama supir lo di situ, di rumah udah nyampe, udah nungguin, gue ngeblank. Ngeblank udah asli itu ngeblank. Jadi kayak gimana ya? Bukan seorang kayak ibu, akhirnya gue berpikir di Indonesia ini nggak banyak orang kayak dia. Bukan karena kedekatan personal pribadi ya. Kalau orang tahu Ibu Rama itu kayak apa, ngomongin seni, budaya, aduh, mikirin negaranya udah jauh banget ke depan gitu. Kemana lagi? Gue ngobrol orang kayak gitu, jadi lengkap lah. Gimana Mas, keluarga besar menyikapin waktu Ibu nggak ada? Terutama Jadi haru biru ya. iya, Ini karena ininya biru kali. kenapa jadi begini, kita jadi begini sih? Kita mau senang-senang ini ngobrol Tapi memang ya sejarah. Ini contoh-contoh laki-laki anak mama ya. Dua-duanya. Kemarin bikin 1945 ya, dia bikin karya lagu nasional ya, tema nasionalis. Apa ini ke salah satu nerusin semangat dari Ibu Rahmawati atau apa? dengan karya yang kita buat Mas. Lu jorokin gue. Ya semangat ya. Ayo, bukan penyanyi, tiba-tiba gue suruh bikin guide vokal tadinya ya kan. Bikin guide vokal buat contoh vokal, nanti kita cari penyanyi profesionalnya entah siapa, bla 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 bla. Tiba-tiba lu aja yang nyanyi. Nggak gini, karena gini. Gue sering ngobrol sama lu. Jahat sama gue. Gini, dari awal memang gue pengen lo nyanyi itu. Oh jadi lu mencoba gue. Iya, karena lo nggak mau. Kenapa gue milih lo? Gue bukan nyari penyanyi pada waktu itu. Gue cari orang yang dalam akan sejarah. Gitu. Jadi supaya waktu dia membawakan itu lagu menjiwai. Gue sempet nyari Mas. Beberapa di belakang lo. Ada beberapa nama lah nih ya, penyanyi-penyanyi gitu. Yang gak dapet. Secara natural lu yang dapat. Kenapa bisa gitu ya? Lu bukan penyanyi padahal ya. Karena lu menjiwai. Itu udah tahu gue udah tahu. Justru gue udah tahu. Iya sih, kalau soal menjiwai sih, gue waktu jadi suruh vokal guide gitu, contoh vokal, gue nangis gemeteran, gue megang gitu. Di saat Tuhan, gue bilang, gimana ya Indonesia? Iya, Bisa kan? nggak sih kita punya mimpi Indonesia Raya Itu. kayak judul hidup lah, Indonesia Raya. Indonesia itu harus Apa raya. Indonesia Gitu. Raya. Betul. Sekarang perpecahan, artis geng-gengan, Nah iya. masih ngomong 0102, cebong kampret, Iya. pret. Iya. Gimana mau, sorry ya. Tapi emang bener. Udahlah. Makanya tema lagu ini persatuan kan. Sangat. Karena gue tahu juga. Kita tahu. Yang di sana tuh. Yang si cebong ngeliat dan si kampret ngeliat sudah bersatu Mas. Iya. Artis seniman. Itu gue juga. Sedih juga tuh. Ngeliat gak bersatu. Sampai gue dengar ada korupsi lah. Apa segala macam. Ini segala macam. Aduh. Mas. Aduh. Sebelum mereka bekerja di bidangnya. Lebih baik tahu dulu akan persatuan. Kalau menurut gue. Sebelum dia bekerja di dalam bidangnya. Tahu dulu akan Pancasila gitu. Gue tuh pengennya gitu. Gue pengen. Dari segala lini lah. Yes, mesti gitu. Mas aku minta maaf sebelumnya. Ya. Mungkin agak mundur nih ya. Mayang dan tim nanti bisa diedit. Oke ya. Kita mundur ke belakang. Waktu Ibu Rahmawati nggak ada. Ya. Keluarga besar pasti sangat berduka. Hubungan kalau boleh bisa boleh nggak
Tapi aku takut lancang. Nggak, pasti gue jawab kalau yang nanya. Bagaimana sih sebenarnya hubungan antara Ibu Megawati dan Ibu Rahmawati? Iya. Ya, yang aku tahu ya, mereka sangat saling sayang. Walaupun berbeda mungkin pandangan politiknya. Dan itu bukanlah hal yang biasa sebenarnya. Kan tidak harus sama pandangan politik. Dalam setiap keluarga juga kan ada yang ritualnya aja berbeda-beda gitu kan gitu ya, alirannya gitu ya. Iya. Apalagi politik juga begitu kan. Boleh dijawab, boleh tidak dijawab. Kalau dari Langsung sisi gue ya, langsung dari gue ya, dan dari sisi sudut pandang gue, apa yang gue lihat dulu gitu nih supaya jelas. Kalau yang gue lihat nggak ada perpecahan antara Mumu Mega dan Bu Rahma, nyokap dan Tante Mega, nggak ada perpecahan. Nggak ada ya. Secara pribadi, secara kekeluargaan, nyokap sering bantu sama Tante Mega. Tante Mega tuh ya, saking sayangnya sama mama, itu sempat pas pindahan gitu nih, Mumu Mega nih, nyiapin kamarnya Pak Le, nyiapin kamar-kamarnya, sampai nyiapin kamarnya mama. Hal itu ya. Pak Le Tom Guru. Disiapin kamarnya sampai Mumu sendiri yang lupa, Tante Mega sendiri yang lupa nyiapin kamarnya dia. Oh gitu. Iya. Itu juga yang perlu banyak orang tahu ya. Jangan kena gorengan media. Tante Mega tuh harus tahu orangnya kayak gimana. Ini Orang nggak banyak tahu nggak banyak tahu. tentang gimana Tante Ibu Mega tuh Megawati. hebat banget. Bagi gue ya, beda. Mama sama Tante Mega tuh beda. Kalau memang Mama tuh lebih terlihat fighting spiritnya dang gitu. Tapi kalau Tante Mega tuh lebih tenang. Jadi dua-duanya tuh kalau digabungin buat belajar gue ya, perfect. Fighting spiritnya dapat, tapi tetap kesabarannya ada gitu. Dan mereka nggak pernah berantem. Malah menghargai adanya perbedaan pendapat, Mas. Gitu. Nah, ini kita nggak pernah dapat di Nggak media pernah, ini. memang jarang. Jadi gue suka ngeliatin sih. Anak-anak senyum-senyum aja. Kesimpulan orang. Gitu, kesimpulan orang melihat itu. Dan nggak salah juga gitu kan. Karena memang Tante Mega dan nyokap nih, ya itu sama juga sebenarnya kayak gue juga agak sedikit nggak mau terkonsumsi publik kan. Ya, Gitu juga. Jadi kalau mau tahu Mas, sebenarnya hanya perbedaan ideologi, pemikiran, prinsip politik, pandangan, itu di dalam dunia politik sangat-sangat wajar. Dan kemarin ikut ngurusin ya untuk pemakamannya. Itu salah satunya yang menyiapkan, yang membantu makamnya mama, yaitu di sebelahnya makamnya ibunya, Ibu Fatmawati, Ibu Fat, itu Mumu Mega. Dan Tante Mega sayang banget sama mama. Setiap cerita tentang mama, Mumu pasti sedih. Begitu juga nyokap. Gitu juga. Sayang banget ya. Jangan salah. Sayang banget. Mama, kalau cerita tentang Tante Mega, Mbak Ega nih, akhirnya tuh matanya kalau air mata itu tau nggak apa itu? Kangen. Kangen. Pak Trisno ngobrol, datang gitu. Ini kamu kalian ingat nggak dulu kalian aku cium-ciumin berdua, akur gini, nangis, mereka kangen. Gitu. Cuman ya karena ada perbedaan ideologi dan prinsip berpolitik, memang harus membuat seperti bukan seolah-olah ya, seperti garis demarkasi ya, gitu. Karena memang yang sana-sana, yang sini-sini. Karena ideologinya yang muncul kan. Tapi kepribadiannya enggak, Mas. Family is family. Iya, gitu. Tidak hanya diasingkan. Tapi disitulah
bapak kita, bapak bangsa, bapak proklamator kita yang memperjuangkan kita semua dibunuh di situ. Dibunuh.